Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perasaan kita semua? Bagaimana perasaan antum ketika Allah Subhanahu wa taala sampaikan antum kepada hari yang ke-17 dari bulan Ramadan ini? Bukankah kita merasa begitu bahagianya? Na'am kaum muslimin rahimani Allah wa yakum. Kita begitu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menjaga kita dan menyampaikan kita tidak hanya dengan bulan Ramadan, tapi sampai memasuki bulan Ramadan, sehingga hari ini di hari 17 Ramadan kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan taufik olehnya untuk bisa beramal saleh, mulai dari puasanya, qiyamul lailnya, tilawatul Qur'annya, dan juga amalan-amalan saleh yang lainnya. Ini merupakan nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita semuanya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah 17 hari kita lewati bulan Ramadan ini. Kita lewati hari-hari di bulan Ramadan ini. Maka sudah tentu kita perlu untuk bermuhasabah agar sisa dari bulan Ramadan ini bisa kita maksimalkan untuk beribadah, mendapatkan apa-apa yang mungkin belum kita dapatkan selama 17 hari ini. Hendaknya kita semua melihat kembali kepada ayatus saum, kepada ayat tentang puasa, di mana Allah Subhanahu wa taala wajibkan kita untuk berpuasa dengan satu hikmah yang agung, yaitu untuk meraih ketakwaan. Sebagaimana kita semua telah mengetahui, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Agar kita semua menjadi orang bertakwa dengan syariat puasa ini, dengan datangnya bulan Ramadan ini. Madrasatun linailit taqwa. Ini adalah sekolahan di mana kita belajar di dalamnya untuk meraih derajat ketakwaan. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika kita ingin mengetahui apakah kita sudah meraih ketakwaan ini atau mendekati orang-orang yang memiliki ketakwaan ini, maka tentunya kita harus mengetahui sifat-sifat ahlu taqwa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sedikit menilik sifat-sifat orang yang bertakwa yang Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam surat Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surganya yang luasnya seluas langit dan bumi, yang Allah siapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang-orang bertakwa itu? Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Allah sebutkan beberapa sifat dari mereka. Di dalam ayat selanjutnya Allah berfirman, "Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin." Orang bertakwa itu adalah orang-orang yang mereka berinfak, senantiasa mengeluarkan hartanya, diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan dia memiliki kelapangan harta maupun dalam keadaan sempit. Ternyata bulan Ramadan betul-betul mengajarkan kita untuk menjadi orang-orang yang dermawan seperti ini. Orang-orang yang mereka menginfakkan sebagian hartanya, baik dalam keadaan mereka sedang lapang hartanya maupun ketika dia dalam keadaan sempit hartanya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan kedermawanan beliau akan mencapai puncaknya ketika datang bulan Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat dermawan, dan beliau akan semakin dermawan ketika datang bulan Ramadan, yaitu saat Jibril menemui beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah SAW adalah orang yang sangat dermawan.
Dan disebutkannya hadis ini bukan semata-mata agar kita mengetahui sifat beliau, tapi agar kita bisa meneladani beliau dalam kedermawanannya. Begitu juga Nabi SAW sabda, "Man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi syai'an." Orang yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala orang yang berpuasa tadi itu tidak dikurangi sedikit pun. Ini semua menunjukkan agar kita menjadi orang yang dermawan, menjadi orang yang suka untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, baik kita dalam keadaan lapang bahkan maupun ketika kita dalam keadaan sulit. Kita tetap dianjurkan untuk berderma, untuk berinfak semampu kita. Bahkan ketika Nabi SAW ditanya tentang seutama-utama sedekah, maka beliau mengatakan, afdalus sadaqati wa anta sahihun syahihun wa anta sahihun syahihun takhshal faqr. Sebaik-baik sedekah, seutama-utama sedekah adalah ketika Anda berinfak dan saat itu Anda dalam keadaan sehat, dalam keadaan pelit, bakhil, dan Anda saat itu takut akan kefakiran. Akan tetapi karena Anda memiliki keyakinan yang kuat tentang Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah siapkan bagi orang-orang yang berinfak, maka syahihnya Anda, maka bakhilnya Anda dikalahkan oleh keyakinan Anda tadi tentang Allah Subhanahu wa taala, sehingga Anda tetap berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang bertakwa itu adalah wal kadhimin al ghaidh, orang-orang yang mereka menahan amarahnya padahal mereka mampu untuk melampiaskannya, untuk membalaskannya, akan tetapi dia lebih memilih untuk menahan marahnya. Wal afina 'anil nas, dan orang-orang yang mereka memaafkan orang lain yang berbuat kezaliman kepadanya. Ternyata jika kita melihat kepada sunnah Nabi SAW, kita pun dapatkan bahwasanya puasa ini menganjurkan agar kita menjadi orang-orang yang bermaaf, orang-orang yang memberikan maaf kepada orang lain yang berbuat salah. Lihatlah kepada hadis Nabi SAW, di mana beliau SAW menyampaikan kepada kita semua, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuthu wa la yaskhab." Apabila salah seorang di antara kalian sedang berpuasa, maka janganlah dia mengatakan perkataan yang keji dan juga dia mengatakan berteriak-teriak. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim, inni shaim. Apabila ada orang yang mencelanya atau orang yang memeranginya, maka katakanlah, sesungguhnya saya sedang berpuasa, sesungguhnya saya sedang berpuasa. Apa maksudnya? Saya tidak akan membalas perbuatan Anda sebagaimana Anda yang perbuat, sebagaimana apa yang Anda perbuat pada saya, akan tetapi saya akan menahan marah saya dan saya memaafkan diri Anda. Inni shaim, inni shaim. Naam, puasa menyuruh kita untuk menjadi orang yang pemaaf. Apakah kita sudah berusaha? Apakah hari ini kita sudah memaafkan orang lain? Apakah selama ini kita sudah berusaha untuk memaafkan orang-orang yang pernah berbuat zalim kepada kita? Maka jika Anda telah melakukannya, berarti Anda telah memiliki ciri-ciri orang yang bertakwa. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Apabila dan orang-orang yang apabila mereka berbuat maksiat, maka mereka segera mengingat Allah, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa pun demikian, menyuruh kita untuk banyak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan, berdoa kepadanya, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala hajat kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk menjadi orang-orang yang pemaaf dan meminta kepada Allah pemaaf, sifat pemaaf. Ketika kita berjumpa dengan bulan Ramadan dan kita berjumpa dengan salah satu malamnya, jadi malam-malam yang mulia, yaitu malam Lailatul Qadar, maka Nabi SAW menganjurkan kita untuk berdoa dengan suatu doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan Engkau menyukai untuk memberikan maaf, maka maafkanlah saya. Di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk banyak berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Apabila hambaku bertanya tentangmu,
tentang diriku. Apabila hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, kata Allah, maka katakanlah sesungguhnya saya ini dekat. Saya ijabahi, saya kabulkan doa orang-orang yang berdoa. Ayat ini kaum muslimin jika kita lihat, dia terdapat di antara dua ayat tentang puasa. Sebelum ayat ini adalah tentang puasa, dan setelahnya juga tentang puasa. Ayat doa ini disisipkan di antara dua ayat tentang puasa ini. Ini mengisyaratkan agar kita ketika berpuasa hendaknya banyak-banyak berdoa, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang diampuni dan dihapus dari catatan orang-orang yang harus masuk neraka. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah." Dan Allah Subhanahu wa taala membebaskan hamba-hambanya dari api neraka, tentunya yang dipilih oleh Allah, dan itu terjadi pada setiap malam-malamnya dari malam-malam bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa meraih predikat ketakwaan ini dengan melihat sifat-sifat orang yang bertakwa tadi di dalam Al-Qur'anul Karim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.